Mata hitam. Anak ini ternyata memiliki mata hitam. Masih terlambat selangkah. Tidak bisa melindungi rumah Zicheng. Ayo pergi. Kalian tidak dengar ada tangisan bayi di dekat sini? Tidak ada. Jelas ada bayi yang menangis. Ikut aku. Junho hati-hati, khawatir ada pertanda buruk. Dia hanya seorang bayi dalam gendongan. Sangat menyedihkan. Lihat, anak ini sangat lucu. Di papan kayu Junho Lin ada tulisan, sepertinya nama anak ini. Yang Jian. Jia. Dia adalah anak yatim piatu Jenderal Yang Zicheng. Ini. Anak Zicheng. Bagaimana dia bisa di sini? Di mana ibunya? Di mana Yaoji? Ini benar-benar takdir. Membunuhku adalah satu-satunya kesempatanmu. Ayo. Sangat mengecewakan. Hanya segini kemampuannya? Bisaka kau mengkebat si hilai rambutku? Bagaimana kau bisa balas dendam?
Bagus, tidak buruk. Seperti ini aku juga tertarik. Ayo, aku akan bermain-main denganmu. Bakpao panas, lihatlah. Ambilkan saya beberapa, baik. Matilah. Kakak. Lepaskan kakakku. Kekasihku. Kau bilang aku sekarang membunuhnya. Atau tidak? Kakakku. Tidak tahu batas. Menghina raja, mencari kematian sendiri. Bunuh atau tidak. Semua tergantung raja. Kau tidak menyalahkanku? Hamba tidak berani. Kakak. Maafkan Xiaowei. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak, jangan. Jangan, kakak. Kakak.
Shifu, Shifu. C. Jiang Ziya. Shifu. Kamu bawa anak itu kemana? Ke tempat yang tidak bisa kamu kendalikan. Tempat yang tidak bisa aku kendalikan? Jangan-jangan dibawa ke langit? Ternyata Kaisar tahu segalanya. Shifu. Aku akan menginterogasinya sendiri, bawa dia ke penjara. Shifu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Xiaoyi, ingat. Kamu tidak akan mengalami kesulitan besar, jangan khawatir. Aku tidak khawatir tentang diriku sendiri. Shifu. Bawa dia juga ke penjara, Shifu. Paduka, bukankah Paduka bilang, jika Yang Jian menang melawan Paduka, baru akan melepaskannya. Sekarang Yang Jian menghilang begitu saja. Bukankah itu berarti dia harus dihukum mati di tempat? Mengapa Paduka begitu yakin dia adalah orang yang ingin mencelakai Paduka? Jaga baik-baik mereka berdua. Sampai Yang Jian muncul. Paduka kembali ke istana. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu manusia atau siluman? Apa permusuhan kita? Di mana mata hitammu? Kenapa belum muncul? Mata hitam. Siapa kamu? Kamu mengenaliku? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin adik seperguruanku turun gunung dan bertemu wanita jahat itu? Kalau bukan karena kamu,
Bagaimana jika sebelum aku dikirim ke Skibiko, Tebing Kanye semalam? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku dimarahi Shifu? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kedamaian di Istana Yuksu? Berubah menjadi permusuhan antara guru dan murid. Kamu bilang ini Istana Yuksu? Jimat teleportasi, Jiang hanya punya satu. Dia memberikannya padamu, tapi tidak memberitahumu kemana. Apakah ini benar-benar Istana Yuksu? Benar, ini Istana Yuksu. Karena kamu sudah datang. Jangan berpikir untuk kembali. Tidak. Aku mohon, cepat bawa aku kembali. Aku harus menyelamatkan guruku. Apa yang terjadi dengan Jiang Xia? Guruku ditangkap. Raja Xiang ingin membunuhnya. Apakah ini lagi ulahmu? Ya. Aku yang menyebabkan masalah ini. Apa? Kamu benar-benar anak sial. Kamu adalah bencana. Mata hitam yang ada di tubuhmu adalah sumber malapetaka bagi 3 dunia. Sumber malapetaka? Apa maksudmu? Kamu bilang ada apa di tubuhku? Baba yang keskiviko Istana Yuksu. Yuan Shi Tianzun, di mana kamu? Yuan Shi Tianzun. Berani sekali memanggil nama suci guru. Tidak apa-apa. Kamu ingin menemuiku? Kenapa belum muncul juga? Aku yang menemuimu, bukan kamu yang menemuiku. Kamu sudah melihatku, mau apa? Apapun yang kamu inginkan. Aku hanya mohon bawa aku kembali. Biarkan aku menyelamatkan guruku dulu. Murid Yang Jian bersujud memohon belas kasihan Guru Agung. Pengkanlah. Terima kasih, Guru Agung. Yang Jian. Jiang Xia menerimamu sebagai murid. Tapi aku tidak mengakui kamu sebagai cucu muridku. Panggil aku Tianzun saja. Guru Agung? Tidak usah dipanggil juga tidak apa-apa. Baik, Tianzun. Segala sesuatu di dunia ini sudah ditakdirkan. Hidup mati gurumu tergantung pada takdirnya sendiri. Tidak ada yang bisa melawan takdir dan berbuat semaunya. Aku tidak percaya. Bukankah kamu dewa? Kamu tahu segalanya. Bagaimana mungkin tidak bisa menyelamatkan guruku? Dalam keadaan apapun, takdir tidak boleh dilawan. Apalagi menggunakan ilmu silat untuk campur tangan. Kamu bukan tidak bisa. Tapi tidak mau? Kalau begitu, bawa aku kembali. Jika kamu tidak mau menyelamatkan, aku yang akan menyelamatkan. Baiklah. Bahkan jika aku mengembalikanmu, dengan apa kamu akan menyelamatkan? Itu masih lebih baik daripada di sini, tidak melakukan apa-apa. Paman Baihe, tadi kamu bilang aku punya apa? Mata hitam, ya? Apakah itu kuat? Bisakah kamu membantuku mengeluarkannya? Diam. Apa yang kamu katakan? Baru saja murid ini bicara sembarangan, mohon dihukum oleh guru. Bicara sembarangan. Paman Baihe bilang tentang mata hitam, apa sebenarnya itu? Ini di mana? Yuan Shi Tianzun, lepaskan aku. Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena di tubuhmu ada kekuatan misterius. Ini adalah anugerah dari langit. Itu disebut mata hitam. Di mana itu? Katakan padaku. Aku tidak tahu. Aku lebih suka itu tidak ada. Aku lebih suka itu tidak pernah muncul. Bagi kamu, bagi orang yang kamu kenal dan tidak kenal, itu adalah hal yang baik. Kenapa? Kamu belum sadar? Dimanapun kamu muncul, selalu ada orang yang terluka.
Yang lebih penting, bahkan aku tidak bisa memprediksi. Begitu itu meledak, apa yang akan dibawanya ke dunia ini? Keberuntungan atau bencana? Aku tidak percaya. Di mana itu? Katakan padaku. Aku butuh kekuatan sekarang. Aku ingin menyelamatkan guruku. Aku juga ingin menyelamatkan adikku. Kamu benar-benar pikir orang lain butuh kamu untuk diselamatkan? Kamu pikir kamu benar-benar sepenting itu bagi orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Katakan padaku, kamu siapa? Aku siapa? Ini adalah tebing penyesalan. Setiap angin di sini adalah masa lalumu. Kamu harus melihat dengan jelas dan memikirkannya, lalu katakan padaku siapa kamu. Bukankah kamu dewa? Kamu tahu masa lalu dan masa depan. Tidak tahukah kamu siapa aku? Aku tahu siapa kamu, tapi aku tidak yakin. Apakah itu benar-benar dirimu? Aku bisa melihat masa lalu banyak orang. Tapi untukmu, aku samar-samar. Jadi, kamu harus memberitahuku, siapa kamu. Aku akan melepaskanmu. Sudah terlambat. Pada saat itu, guruku sudah mati. Yang bisa membunuh Jiang Zia, mungkin hanya kamu. Di mana kamu menyembunyikannya? Di mana kamu menyembunyikan anak sialan itu? Raja sebagai putra langit. Jangan biarkan amarah menutupi matamu. Muridku itu, biarkan dia pasrah pada nasib. Siapa? Siapa yang menyuruhmu? Menyembunyikan Yang Jian? Ratu atau Sufei? Jaga dia baik-baik. Tanpa perintahku, setetes air pun tak boleh diberikan. Sampai dia mau mengaku. Adik seperguruan, kau benar-benar sayang pada muridmu itu. Bahkan jimat penyelamat nyawa dari guru pun kau berikan padanya. Pernahkah kau pikirkan akibatnya? Jika Raja Shang membunuhmu, kau akan menjadi arang penasaran. Kakak seperguruan, Jia muridku. Aku tak punya pilihan lain, hanya bisa begini. Apa kau lupa semua yang kukatakan? Sudah kubilang atau belum? Urusan Yang Jian jangan kau ikut campur. Tapi kau justru mengirimnya ke guru saat ini juga. Karena ulahmu, semua rencanaku hancur, kakak. Apa rencanamu? Kakak seperguruan. Aku mengirim Yang Jian ke guru. Apakah ini akan mempengaruhinya? Kakak, katakan padaku, apa aku salah? Kau hanya bisa merusak. Tak pernah bisa menyelesaikan masalah. Diam saja kau di sini. Ku beritahu, ku beri larangan di sini. Jangan harap kau bisa pergi, kakak. Bisakah kau katakan padaku, apa benar aku salah? Aku selalu ingin tahu. Di mana kesalahanku? Kakak. Di mana kesalahanku? Bisakah kau beritahu? Sudahkah kau pikirkan matang-matang? Aku tak pernah memikirkannya. Yang ku ketahui hanyalah guruku sekarang dalam bahaya. Setiap saat bisa mati, dan dalangnya adalah kau. Antara hidup dan mati ada ketakutan besar, tak ada yang bisa menghindar. Semua harus menghadapinya. Dulu, hanya karena satu kesalahan pikiran, aku mencoba mengganggu takdir. Lalu mengirim gurumu turun gunung untuk membantumu. Menciptakan banyak masalah. Menciptakan berbagai akibat buruk. Apa tindakanmu tak akan mengganggu takdir? Apa tak akan menciptakan akibat buruk?
Tolong, biarkan aku kembali. Biarkan aku menyelamatkan guruku. Kau mau kembali? Aku akan mengantarmu kembali. Tapi, pikirkan baik-baik. Semua konsekuensinya harus kau tanggung sendiri. Guru, aku harus cepat menemukannya. Kau tahu tidak, sudah berapa lama aku menunggumu? Aku telah memberimu segel, kekuatan manusia biasa. Tidak bisa dilepaskan, jangan berharap. Jiang Xia akan datang menyelamatkanmu. Dia sudah dikurung di penjara, tidak akan bertahan lama. Apa? Lepaskan aku. Sekarang juga. Ingin bebas? Menyelamatkan Jiang Xia atau orang lain? Pertama, lepaskan diri dari formasi ini. Tapi, harus dengan kekuatanmu sendiri. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Bukankah kau bilang kau dan adalah saudara berdua? Kenapa kau menyulitkanku seperti ini? Nanti kau akan mengerti. Tidak akan ada yang mengganggumu. Di mata manusia biasa. Tempat ini tidak ada. Kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin membantumu membuka kekuatan gaibmu. Apa? Membuka kekuatan gaib dari nol. Pikiranmu dipenuhi bayangan aneh, petir dan emosi bergolak. Datang silih berganti, seperti kapal di laut yang ganas. Kemarahan akan membuka mata hitammu. Parenti. Dari mana aura ini? Ini aura jahat.
Dunia manusia. Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Lihat, ini adalah mata hitammu. Inilah alasan Jiang Zia membimbingmu. Dan juga alasan dia akan membunuhmu di kemudian hari. Apakah kau ingin membunuh Raja Shang? Bahkan jika kau minum darahnya dan menggigit tulangnya, masih tidak puas? Ingin menghancurkan semua yang dia cintai? Ingin menyaksikan istana dan kerajaannya hancur di tanganmu? Ingin? Aku beritahu, kau punya mata hitam, semua ini bisa kau lakukan. Tapi, selama Jiang Zia ada, kau tidak bisa. Kau lihat tadi, dia ingin membunuhmu. Jika sekarang kau membiarkan mata hitammu bangkit, beritahu dia pasti akan menghalangimu dan pasti akan mencari kesempatan untuk membunuhmu. Semua yang terjadi sebelumnya. Semua itu untuk mencari kesempatan membunuhku. Semua yang kukatakan. Semua itu bohong. Sekarang aku membantumu, kamu tahu betapa beruntungnya kamu. Bantu aku. Ya. Aku bisa membantumu membangkitkan mata hitam. Niat balas dendammu. Kemarahanmu kebencianmu. Semua ini adalah sumber kekuatan mata hitam. Biarkan aku membangkitkannya. Biarkan aku membantumu mengendalikan mata hitam. Maukah kamu? Jiang Zia. Mulai sekarang bukan lagi guruku. Guru. Apakah Yang Jian sekarang di Istana Yusu? Apakah Anda bersama Yang Jian? Guru. Oh Raja tadi. Tidak ada hubungannya dengan Yang Jian, kan? Cepat beritahu muridmu. Kakak. Bisa menemukan tempat ini. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang bisa kulakukan? Aku membantunya membangkitkan kekuatan. Membantunya balas dendam. Yang bisa membantunya hanya guru. Kakak, dengarkan aku, cepat ikut aku. Guru masih menunggu kita. Yang Jian sudah melupakan kalian semua. Sama sekali. Kakak, kau tidak mengenaliku lagi? Aku Xiaowei. Kakak. Aku Xiaowei. Xiaowei. Yang Jian, coba kau pikirkan, apakah kau tidak ingin balas dendam lagi? Kau pikir siapa yang membunuh keluargamu, siapa yang mengambil Wanita yang paling kau cintai. Kakak. Ikut aku, kakak. Nah, itu baru Yang Jian. Biarkan mata hitammu meledak sepenuhnya. Kakak. Yang Jian. Jiang Zia. Guru. Yang Jian. Benar, guru. Ayo, Ikut aku. Kakak, dengarkan kata guru. Dia benar-benar ingin membantumu. Jiang Zia, aku sarankan kau jangan buang-buang tenaga. benar, guru. Murid, bangun, ikut aku. Kau menipuku. Kau bukan guruku. Kau tidak ingin kebaikanku. Kau selalu ingin membunuhku. Benar, Yang Jian. Dia memang selalu ingin membunuhmu. Hanya aku yang membantumu. Bunuh semua musuhmu, biarkan mata hitammu bangkit. Yang Jian, jangan. Guru tidak pernah berniat membunuhmu.
Sinangla. Jangan biarkan mata hitam jahatmu meledak. Atau kau akan menjadi iblis. Kau akan menghancurkan 3 dunia, bahkan orang yang paling kau sayangi akan ikut hancur. Jangan dengarkan dia, Yang Jian. Dia penipu. Balas dendam, biarkan mata hitammu bangkit. Shin Gong Bao, Diala Penepu. Guru percaya padamu. Kau terjerumus dalam ilusi. Ayo, alurkan tangganmu. Guru akan menarikmu keluar. Ayo, hatu. Yang Jian, Pikirkan baik-baik, apakah kau masih ingin balas dendam? di mana wanita yang paling kau cintai? Di mana? Yang Jian. Tenang, kendalikan dirimu. Jangan terpengaruh oleh kejahatan. Aku tidak peduli, aku ingin balas dendam. Balas dendam. Jangan ada yang menghalangiku, atau aku akan membunuh kalian lebih dulu. Kakak, cepat bangun. Yang Jian, kau benar. Bunuh siapapun yang datang. Pikirkan wanita yang paling kau cintai. Dia ada di pelukan musuhmu. Mereka berpelukan, wajah berhadapan, bibir bersentuhan. Biarkan mata hitammu bangkit, Yang Jian. Biarkan itu bangkit. Kakak, sekali menjadi guru, selamanya seperti ayah. Diam. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kakak senior. Kau tidak takut dihukum oleh guru? Tidak takut 3 dunia hancur? Apa artinya 3 dunia hancur? Kau pikir aku peduli 3 dunia hancur? Jiang Zia, aku hanya ingin kau menyaksikan dengan mata kepala sendiri muridmu membuka mata hitam. Menghancurkan 3 dunia, sementara kau tak berdaya. Biarkan semua hukum langit, semua dewa tertinggi, hancur lebur. Guru tak bisa hanya diam melihat mata hitam meletus, menghancurkan 3 dunia. Kau tidak membunuh. Guru yang akan membunuh. Guru. Jangan. Jangan bunuh kakak Yang Jian, guru. Tidak bisa. Aku tidak bisa membunuhnya. Guru. Sekarang harus bagaimana? Sekarang hanya bisa menggunakan 3 jiwa 7 rohku untuk menyucikan kejahatan dan keganasan mata hitam. 3 jiwa 7 roh? Jangan, guru. Kau akan mati jika begitu. Aku tidak bisa memikirkan itu lagi. Guru. Jiang Zia, kau tidak peduli nyawamu? Yang Jian. Mata surgamu. Seperti siang yang putih dan malam yang hitam ini. Kekuatan ini ada yang baik. Ada juga yang jahat. Jika hatimu dipenuhi niat membunuh, mata surga yang terbuka akan menjadi hitam. Itu akan menjadi senjata paling menakutkan di 3 dunia. Memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bisa meluluhlantakkan semua yang ada di depanmu. Pohon, bunga, gunung, sungai, Orang-orang yang kau sayangi. dan musuh-musuhmu akan berubah menjadi debu sepertiku. Dunia manusia akan menjadi neraka.
Kakak, Jiang Zia, kau memang kejam. Merusak rencanaku. Tubuh jasmanimu akan kuhancurkan. Jian Er, ingat kata-kata gurumu. Muridku, hanya ketika kau benar-benar mengerti apa itu baik dan jahat, kekuatan takdir akan membuka kesaktianmu. Mata surgamu mungkin putih, mungkin tidak berwarna, tapi pasti bukan hitam. Mata langit seperti itu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut. Tapi itu akan membuat tempat yang tidak terkena sinar matahari penuh dengan cahaya. Membuat orang yang putus asa penuh harapan. Membuat orang jahat menyesal. Membuat orang yang berbuat baik menikmati umur panjang. Roh Guru Zia akan lenyap. Roh yang melekat pada bentuk adalah Po. Ki yang melekat pada jiwa adalah Hun. Jika orang biasa mati, Hun naik ke langit dan Po kembali ke bumi. Mati ya mati. Mereka hanya bisa bereinkarnasi, tidak bisa hidup kembali. Tapi Zia telah berlatih selama lebih dari 40 tahun dan sudah mulai melihat pintu dewa. Ki kotor yang menempel pada tubuhnya. Tubuhnya mungkin mati, tapi rohnya tetap terkumpul. Guru sebenarnya bisa dengan mudah menghidupkannya kembali. Sekarang tampaknya sulit. Guru memiliki kekuatan tak terbatas. Seberapa sulit memanggil roh? Melangkah aturan istana Iusu. Di dunia bawah, timbul nafsu duniawi, 7 emosi, dan 6 keinginan datang bertubi-tubi. Tercemar oleh berbagai karma. Bahkan jika guru sekarang bertindak, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Binatang jahat. Masih belum menyesal? Naonya, jangan menangis. Tidak ada yang perlu ditangisi. Bagaimana bisa ada hal seperti ini di dunia? Langit terlalu tidak adil pada Anda. Masih belum ada kabar tentang Jiao, ya?
Nyonya jangan khawatir, hamba sudah mengirim orang ke istana Qianming untuk mencari tahu. Tapi belum bisa mendapatkan kabar tentang pangeran. Anda bertanya pada anak, mengapa terus menunda? Karena anak tidak ingin menjadi tidak bahagia seperti Anda. Menikah dengan wanita yang tidak dicintai. Hidup seperti boneka. Lebih baik hidup sendiri sampai tua. Anda, Anak mohon diri. Anak telah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Anak tahu Anda demi anak selalu menahan diri. Tapi anak masih sangat kejam menolak Anda. Aku tahu. Ini seperti pisau tajam. Menusuk jantungmu. Ibu. Bisakah kau memaafkan anakmu? Nak, lihat langit. Lihat arah barat daya langit, saat 3 bintang berjejer. Ayah akan pulang. Sherfu. kamu jaga rumah, aku cari ayah. Ibu, jangan panik, jangan overthinking. Ayah bilang itu bintang malam. Ibu masak yang enak di rumah, aku cari ayah. Ya, cepat suruh dia pulang, bilang ada arak. Cepat pergi. Aku tahu ibu sayang ayah. Si tua bangka ini. Kalau hari ini tidak pulang, jangan bicara arak, air pun tak ada. Kakak, kakak, kau sadar. Kakak. Shifu mana? Shifu di mana? Kakak. Xiao Wei. Shifu mana? Tidak mungkin, Shifu. Kakak. Shifu. Kakak. Kakak, jangan begini, ya? Shifu menggunakan 3 jua 7 rohnya untuk menghalangi mata hitam. Shifu meninggal di sini. Sekarang rohnya sudah tercerai-berai. Dia benar-benar mati. Bunga segar, lihatlah. Kemoceng bulu ayam baru. Lihatlah. Kemoceng bulu ayam. Ambil 1, yuk. Ayah. Ternyata benar. Shifu mati karena aku. Bukan.
Aku yang membunuh Shifu. Bukan kau, Kak. Buka pintu. Cepat buka. Lepaskan aku. Keluarkan aku. Kalian lepaskan aku. Jika tidak buka pintu, aku akan menyiksa kalian sampai mati. Buka pintu. Cepat buka. Kalian tidak dengar aku? Cepat lepaskan aku. Jika tidak melepaskanku, aku benar-benar akan menyiksa kalian sampai mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini baru putraku, kejam sekali. Lepaskan dia. Biarkan dia bertindak semaunya, lihat dia berani atau tidak. Bunuh beberapa pengawal untuk melampiaskan amarah. Baik, hamba segera melakukannya. Tunggu. Katakan pada Selir Yang. Permintaannya ku setujui. Jika melayani ratu, jangan harap bisa kembali ke istananya sendiri. Cabut gelar Selir Agung, turunkan 1 tingkat. Dan juga, tanpa perintahku, siapapun tidak boleh masuk ke istana ratu. Termasuk putra mahkota. Baik. Paduka, ini terlalu. Dia mengutuk, kerajaanku akan hancur. Dia sudah tidak layak menjadi ratu lagi. Ku seharusnya segera mengeluarkan dekret untuk mencabut gelarnya. Paduka, di dalam hati hamba. Ratu ini terus menolak mengaku bersalah. Sang pembunuh sudah dibunuh oleh putra mahkota. Tidak ada saksi lagi. Masalah percobaan pembunuhan ini tidak bisa begitu saja ditimpakan pada ratu. Paman raja pasti akan memprotes Paduka. Dia tidak mau mengaku. Juga tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Meskipun dia bukan dalangnya, hanya dengan kutukannya padaku. Ku sudah bermurah hati tidak membunuhnya. Hanya khawatir ada yang tidak berpikir begitu. Apa maksud Selir? Paduka lupa pada Markuis Dongbo. Ku bahkan tidak takut pada hantu dan dewa. Apalagi takut pada Markuis Dongbo yang kecil. Maafkan hamba atas ketidakhormatan ini. Tidak apa. Ku tahu kau tulus memikirkanku. Ku tidak menyalahkanmu. Hamba hanya tiba-tiba terpikir sesuatu, tapi semakin dipikir, semakin tidak jelas. Jadi tidak berani sembarangan bicara. Strategi besar tentuku yang memutuskan. Selir bisa bicara apa saja yang terpikir. Mari kita bahas bersama, bagaimana? Karena Paduka begitu mempercayai hamba, maka hamba akan berbicara terus terang. Hamba berpikir, Markuis Dongbo dulu hanya diam melihat. Pemberontak merajalela, tapi tidak mengirim pasukan. Sekarang tampaknya, Markuis Dongbo kemungkinan besar sedang menguji kekuatan raja. Niatnya patut dihukum mati. Tenanglah, Yang Mulia. Anda adalah Raja Xiang, bagaikan langit. Markuis Dongbo sekalipun mulia, takkan bisa menandingi Anda. Jadi,
suruh dia melayani raja. Seharusnya dia tidak akan menolak, bukan? Selir punya ide bagus. Orang tua ini, kalau tidak segera kembali, makanan akan dingin. Ibu. Kamu. Ibu. Mingger. Apakah ada penjaga di gerbang Istana Kunde? Raja memerintahkan untuk mengusir semua dayang Istana Kunde dan melarang siapapun masuk atau keluar. Sekarang di istana hanya ada ibuku. Baru saja selir yang masuk atas izin raja. Lalu tabib? Ayahku tidak memanggil tabib. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu ibuku, Permaisuri Agung Shang. Betapa kejam dan tidak berperasaan. Pangeran Mahkota tidak boleh masuk. Pangeran Mahkota, Parenti, minggir. Lapor, tanpa perintah raja, siapapun tidak boleh masuk. Aku suruh kamu minggir. Kalau tidak minggir, aku bisa membunuhmu, Pangeran Mahkota berhak. Kamu tidak peduli pada dirimu sendiri. Lalu aku melawan atasan dan memaksa Pangeran Mahkota mati. Pengkhianatan besar, pantas dihukum 9 generasi, pikirkan baik-baik. Pangeran Mahkota tidak boleh masuk. Mingger, aku ingin menemui ibuku. Jawer. Kamu pulang. Ibu, biarkan aku masuk menemui Anda. Raja sudah memerintahkan. Siapapun tidak boleh masuk ke Istana Kunde tanpa izin. Kamu adalah Pangeran Mahkota Shang. Harus lebih mematuhi perintah raja. Ibu, aku khawatir pada Anda. Biarkan aku masuk. Aku baik-baik saja. Ayahmu sudah merawat ibumu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Pulanglah, jangan membuat Ibu Ratu kesulitan. Pulang. Yang Mulia Putra Mahkota, Permaisuri sudah melewati banyak badai. Tidak ada yang belum dialami, kali ini juga tidak akan berbeda. Tenang saja. Zhao Er pergi. Jah. Yang Mulia Putra Mahkota sudah pulang. Sebenarnya aku tidak punya muka untuk menemuinya lagi. Tapi ada satu hal yang ingin ku minta. Jika Putra Mahkota terjebak dalam kesulitan karena aku, tolong sampaikan padanya untuk menemui Perdana Menteri. Dia adalah pejabat setia dari Shang. Dan juga orang yang tulus menginginkan yang terbaik untuk keluarga Jiang. Jika Perdana Menteri pun tidak bisa,
Maka hanya bisa menunggu Guru Wen kembali. Dia adalah satu-satunya yang bisa menahan raja. Kenapa bukan Pangeran Timur yang bisa dikirimi pesan? Tidak bisa. Melakukan itu hanya akan semakin memprovokasi raja dan akan membuat situasi semakin buruk. Bahkan akan membuat putra mahkota terjebak dalam kesulitan. Jika putra mahkota ingin mengirim pesan pada kakeknya, kamu harus menghalanginya. Menjadi. Udara di dalam ruangan ini sangat pengap. Aku ingin keluar untuk menghirup udara segar. Seliriang, tolong sampaikan pada putra mahkota. Jangan sampai dia membenci ayahnya. Raja adalah ayahnya. Semua yang dia miliki adalah pemberian dari raja. Kamu harus memberitahunya. Raja adalah seorang penguasa yang bijaksana, cerdas dan berpikiran luas. Aku yakin putra mahkota juga berpikir demikian. Katakan padanya, mulai sekarang, jangan pernah melawan raja. Harus selalu mendengarkan perkataan raja. Buat dia, rajin belajar, rajin berlatih keterampilan, bergaul dengan pejabat yang setia. Lebih penting lagi, rasakan penderitaan rakyat kecil. Ibu Suri, Seliriang, aku ingin keluar untuk menghirup udara segar. Bantu aku membuka jendela dan pintu. Dan beritahu para penjaga di luar. Tanpa perintahku, saya Pepan tidak boleh melangkah masuk ke istana Kunde setengah langkah pun. Percayalah. Baik. Ibu, ayahku benar-benar tidak akan kembali lagi? Ibu, istirahatlah dulu. Aku akan lihat siapa yang datang.
Kenapa kau membunuh ayahku? Kembalikan ayahku. Bukan salahnya. Dia juga menjadi korban. Jialah. Berapa kali ayahku sudah menasihatinya? Dia pernah dengar? Aku yang membunuhnya, aku. Bukan kamu, itu Shen Gongbao. Dia yang membunuhmu, dia yang membunuh Shifu. Jangan kau bela dia. Apa yang kalian bicarakan di hutan? Aku dengar semuanya tanpa terlewat satu kata pun. Bukankah kau punya mata hitam? Kelor Konla. Bunuh saja kami semua. Lanying, jangan kau provokasi dia. Shifu mati untuk menghentikan mata hitam. Yang biarkan Shifu mati sia-sia. Dasar binatang tak tahu terima kasih. Istri Shifu, aku akan memukulmu. Istri Shifu, jangan pukul. Jangan pukul istri Shifu. Kembalikan suamiku. Istri Shifu. Pukullah aku sampai mati. Aku yang membunuh Shifu. Aku menyesal. Istri Shifu. Kakak, dia sudah sangat sedih. Jangan kau salahkan dia lagi. Baik, kau hanya memikirkan si brengsek ini. Apa kau ingat Shifu? Istri Shifu. Sejak kecil aku tidak punya ayah. Dia hatiku. Guru itu adalah ayah kandungku, ayah kandungku. Kenapa kamu tidak membawanya pulang? Kamu ingin dia menjadi hantu yang berkeliaran? Orang tua, kenapa kamu mengajar dua murid seperti ini? Kamu mati dengan tidak adil dan sangat menyedihkan, Nyonya Guru. Guru menghilang. Apa yang kamu katakan? Setelah guru meninggal, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Orang tua itu belum mati, kan? Kamu masih belum sadar juga? Apa yang harus aku sesali? Bukankah guru selalu mengajarkan kita untuk mengalir saja? Bertindak sesuai hati nurani? Apa yang kulakukan di dunia bawah ini? Semuanya sesuai dengan aku tidak bersalah dan tidak salah. Kalau bukan karena kamu melawan takdir, memicu mata hitam yang jian, apakah Zia akan hancur berkeping-keping? Kamu adalah biang keladi kematian Zia. Itu karena Jiang Zia tidak tahu diri, memaksa ikut campur. Nasibnya sendiri. Hidup dan mati ada takdirnya. Bukankah ini yang guru selalu katakan, hukum langit dan jalan langit? Berbicara senaknya, kamu tidak bisa ditolong lagi. Kalau begitu, guru, apa sebenarnya hukum langit dan jalan langit itu? Apakah hidup dan mati ada takdirnya adalah hukum langit? Apakah yang kuat menindas yang lemah adalah jalan langit? Jika tidak, mengapa kamu tidak peduli dengan begitu banyak ketidakadilan di dunia? Jika tidak, dengan statusmu sebagai yang tertinggi di dunia dewa, memaksa ikut campur dalam naik turunnya dunia manusia, apakah itu bukan yang kuat menindas yang lemah? Mengapa apa yang kamu katakan adalah jalan langit? Apa yang aku katakan adalah berbicara senaknya. Kakak, kamu tidak mendengar dia. Terus-menerus memanggilku binatang terkutuk? Di matanya, kita selamanya adalah binatang berbulu dan bertanduk. Dia tidak akan pernah menganggap kita sebagai manusia. Apa hukum langit yang adil? Semua itu bohong. Dia selalu membohongi kita. Kamu benar-benar berpikir begitu?